Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Motivi Slogo Imo. Apa kabar sahabat Motivi? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Jumpa lagi bersama Yusniati SPD SD di channelnya para guru pelajar Slogo Imo. Tentunya channel ini banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Selain ilmu, belajar bersama, dan tentunya informasi-informasi yang sangat kita butuhkan. Maka dari itu, jangan lupa tetap pantengin aja ya. Hari ini kita akan sinau bareng kelas 2 mata pelajaran bahasa Indonesia. Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan mengawali perbedaan puisi dan cerita. Ciri-ciri puisi ditulis dalam bentuk bait. Dalam satu bait terdiri 4 baris. Dalam setiap bait tidak ditandai tanda baca. Menggunakan kata-kata kias, padat, dan indah. Pembacaannya sesuai dengan ekspresinya. Intonasinya pun harus jelas. Ekspresi, yaitu ungkapan perasaan yang sesuai dengan makna puisi. Contoh, kalau isi puisi itu berisi sedih, berarti kita membacanya juga harus sedih. Kalau isi puisi itu gembira, kita juga harus gembira. Semangat tentunya. Sekarang intonasi, yaitu kuat lemahnya suara atau bunyi. Dalam membaca puisi harus jelas. Kalau puisi itu lembut, membacanya juga harus lemah lembut. Tetapi kalau puisi itu ceria, bahagia, semangat, kita pun membacanya juga harus semangat. Sekarang bait, yaitu terdiri atas baris-baris dalam puisi. Kias artinya kata yang bukan sebenarnya. Contohnya, nyiur melambai-lambai di pantai. Nah, yang melambai-lambai itu apa ya sahabat? Tentunya tangan. Kalau nyiur itu tertiup angin, berarti seperti tangan melambai-lambai. Nah, adik-adik dan sahabat Motivi semuanya, sudah jelaskah apa yang dimaksud dengan puisi? Nah, sekarang apa perbedaannya puisi dan cerita? Sudah jelaskan kalau puisi itu diikat oleh beberapa aturan. Sedangkan cerita adalah karangan pendek yang berbentuk prosa dan ditulis dalam bentuk paragraf dan harus ditandai dengan tanda baca. Adik-adik, sudah jelaskah antara perbedaan puisi dan cerita? Kalau sudah jelas, yuk kita belajar bersama tentang puisi. Sudah siap adik-adik? Perhatikan soal yang pertama. Apakah yang dimaksud puisi? Ayo, apa tadi sudah kita jelaskan ya? Bahwa puisi adalah sebuah tulisan atau bacaan yang ditulis dalam bentuk bait dan pada setiap bait terdiri atas beberapa baris.
Soal yang kedua, perhatikan adik-adik. Di pagi hari, engkau berkicau merdu. Kadang ku ingin memiliki sayap dan suara sepertimu. Judul yang tepat untuk puisi tersebut adalah, dalam memilih judul, kita harus tahu adik-adik apa yang harus kita garis bawahi ya. Ya, di situ ada berkicau. Apa ya yang berkicau? Ya adik-adik, tentu burung. Engkau berkicau merdu. Nah, berarti yang cocok dari judul tersebut adalah burung berkicau. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Perhatikan ya adik-adik, apa yang dimaksud ekspresi? Tadi sudah kita pelajari ya, apakah itu ekspresi? Ekspresi adalah mengungkapkan perasaan sesuai dengan makna puisi tersebut. Contoh, kalau dalam puisi tersebut isinya tentang kebahagiaan, berarti kita dalam membaca juga harus mengekspresikan bahwa kita benar-benar bahagia. Begitu juga dalam puisi itu sedih, berarti kita juga mengekspresikan wajah kita dengan wajah yang sedih. Seolah-olah kita merasakan kebahagiaan, kesedihan. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu apakah yang dimaksud dengan intonasi? Nah, tadi sudah kita pelajari ya, apakah itu intonasi? Intonasi adalah kuat lemahnya suara atau bunyi. Jadi, dalam membaca puisi, kita juga harus punya power adik-adik. Kalau puisi tersebut berisi tentang sedih, berarti kita membacanya juga harus nada lemah lembut. Kalau puisi itu berisi tentang kebahagiaan, gembira, semangat, berarti kita juga harus mempunyai power yang kuat. Jadi suaranya atau nada dalam membaca puisi harus lebih tinggi. Nah, itulah yang dimaksud intonasi. Sahabat Motivi dan adik-adikku semua, masih tetap semangat kan untuk belajar? Ya, kita lanjut ya untuk pembelajaran berikutnya. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Tentunya kita tidak luput dari kesalahan dan saling tolong-menolong antar teman, tetangga, dan sahabat lainnya. Nah, di sini Bu Guru ingin belajar tentang bagaimana cara meminta maaf yang baik dan bagaimana cara meminta tolong kepada orang lain yang baik dan sopan. Nah, adik-adik, di sini ada bacaan. Coba kita simak yuk. Jam dinding di rumah Benny mati. Ibu minta tolong Benny mengganti baterainya. Tiba-tiba jam dinding terjatuh saat Benny tidak menjangkau. Benny minta maaf kepada ibunya. Nah, adik-adik, itu tadi contoh perbuatan minta maaf kepada ibunya atau kepada orang lain. Berarti sikap Benny kepada ibunya bagaimana adik-adik? Tentunya sikap yang baik. Begitu juga kalau kita melakukan kesalahan kepada teman atau orang lain, kita harus minta maaf. Tidak boleh malu ya adik-adik, karena itu perbuatan yang baik.
Justru kalau kita tidak minta maaf itu merupakan kesalahan yang fatal. Besok lagi tidak malu lagi untuk minta maaf kan? Oke, selanjutnya kita belajar soal tentang meminta maaf dan meminta tolong kepada temannya. Perhatikan soal nomor 1. Apa yang kita lakukan jika kita berbuat salah kepada temanmu? Apa ya adik-adik? Ya, tentunya kalau kita berbuat salah, kita harus meminta maaf. Sekarang soal kedua. Benny dan Doni sedang bermain mobil-mobilan. Benny meminjam mobil tanpa sengaja. Benny merusakkan mobil-mobilannya. Benny meminta maaf kepada Doni. Perilaku Doni merupakan contoh dalam penyampaian. Ya, penyampaian apa ya adik-adik? Ya, tentunya penyampaian permintaan maaf. Hai, kita tetap lanjut belajar ya, tetap semangat. Ya, tentunya adik-adik sudah pandai membaca dan menulis semua bukan? Ya, harus, karena kelas 2 harus bisa membaca, menulis dengan baik dan benar. Nah, di sini guru akan menjelaskan tentang huruf kapital. Apakah huruf kapital itu? Huruf kapital adalah huruf besar yang digunakan di awal kalimat. Tentunya dalam penggunaannya pun juga berbeda-beda. Di antaranya untuk penulisan nama orang. Jadi dalam menulis nama orang diawali dengan huruf besar. Yang kedua, untuk penulisan nama bulan seperti Januari, Februari, dan sebagainya. Itu harus diawali juga dengan huruf besar. Yang ketiga yaitu untuk penulisan nama daerah atau suatu tempat. Contoh, Wonogiri. Nah, W-nya harus huruf besar. Semarang, S-nya juga huruf besar. Nah, itulah fungsi dari huruf kapital. Nah, sekarang kita akan belajar tentang soal huruf kapital. Perhatikan ya. Soal nomor 1. Sebutkan 2 contoh kegunaan huruf kapital. Ayo apa adik-adik? Tadi kita sudah mempelajarinya. Untuk apa saja adik-adik? Ya, huruf kapital diantaranya 1. Untuk penulisan nama orang. Yang kedua, untuk penulisan di awal kalimat. Nah, itu. Kita lanjut materi berikutnya, yaitu tentang merangkai kata atau kalimat acak. Artinya, kalimat yang belum jelas maksudnya atau belum jelas maknanya. Contoh, pergi, ayah membawa ke kantor mobil. Kalau kita baca sekilas, tentu kita bingung ya adik-adik, apa maksudnya. Nah, kalimat itu kita padukan menjadi kalimat yang runtut, yaitu ayah pergi ke kantor membawa mobil. Sudah jelas adik-adik? Nah, sekarang
kita lanjut ke latihan soal. Perhatikan soal nomor 1, yaitu Kakak mengerjakan Doni tugas membantu. Kita jadikan kalimat yang padu, yaitu Kakak membantu mengerjakan tugas Doni. Sudah jelas adik-adik? Demikian tadi sahabat Motivi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Semoga besok bisa mengerjakan dengan baik dan lancar dan tentunya hasil yang bagus. Adik-adik tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.